Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melihat langit, pernahkah kamu berpikir di mana letak dari ujung semua semesta ini? Tentu sepertinya cukup sulit untuk menjawab pertanyaan ini, karena yang seperti itu sudah di luar nalar. Bahkan semaju-majunya ilmu astronomi masih belum bisa memecahkan hal tersebut. Tetapi kita sebagai umat muslim harusnya sudah tahu pasti di mana semua semesta itu berujung. Ya, di Sidratul Muntaha. Dalam berbagai literatur baik Al-Quran maupun hadis dikatakan, jika Sidratul Muntaha adalah ujung dari semua semesta, lebih tepatnya bagian paling atas setelah langit ketujuh. Tempat ini sendiri tak pernah bisa dimasuki oleh siapapun, bahkan termasuk malaikat Jibril. Namun berkat izin Allah, Nabi Muhammad SAW menjadi satu-satunya makhluk yang pernah melakukannya. Hal tersebut dikemas dalam sebuah perjalanan spiritual yang dikenal dengan nama Isra Mi'raj. Kembali soal Sidratul Muntaha, kira-kira seperti apa tempat ini? Apa saja yang pernah terjadi di sana? Semua pertanyaan ini bisa kamu temukan dalam video berikut ini. Bentuk Sidratul Muntaha ternyata adalah sebuah pohon. Mendengar kata Sidratul Muntaha, kita pasti akan membayangkan sebuah tempat yang luar biasa dan tak bisa dideskripsikan. Mungkin memang seperti itu, tapi dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW cukup jelas mengatakan bagaimana bentuk dari tempat itu. Ya, Sidratul Muntaha adalah sebuah tempat yang terbentuk seperti pohon bidara, atau dalam bahasa Arabnya adalah sidra. Secara detail, Rasulullah SAW mengatakan hal tersebut dengan cukup jelas. Hanya saja, beliau mengungkapkan jika tempat itu sangatlah indah. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Ketika aku dimikrotkan ke langit ketujuh, aku diajak ke Sidratul Muntaha. Ketika pohon ini diliputi perintah Allah, dia berubah. Tak ada seorang pun manusia yang mampu menggambarkan karena sangat indah. Daun, buah, dan akar Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon, maka selayaknya pohon ia juga memiliki daun, buah, dan juga akar. Hal ini juga tersirat dalam sebuah hadis. Aku melihat Sidratul Muntaha di langit ketujuh, buahnya seperti kendi daerah Hajar, dan daunnya seperti telinga gajah. Dari akarnya terlihat 2 sungai luas dan 2 sungai dalam. Kemudian aku bertanya, wahai malaikat Jibril, apakah keduanya itu? Dia menjawab, adapun 2 yang ada di dalamnya itu ada di surga, sedangkan 2 yang ada di luar itu adalah Nil dan Eufrat. Tentang daun Sidratul Muntaha, ada juga riwayat yang menyebutkan kalau banyaknya daun di sana jumlahnya sama dengan bilangan makhluk yang Allah ciptakan. Dari penjelasan ini makin terbayang seperti apakah Sidratul Muntaha itu. Meskipun tepat saja terlalu susah sebenarnya untuk kita imajinasikan. Letak dari Sidratul Muntaha, seperti yang sudah dijelaskan di atas, pohon ini adalah ujungnya semesta dan ia terletak setelah puncaknya langit ketujuh. Hal ini juga ditegaskan oleh sebuah riwayat oleh Ibnu Mas'ud dari Rasulullah yang mengatakan bahwa Sidratul Muntaha adalah pangkal dari semua yang naik. Dari sini bisa disimpulkan jika pohon ini terletak di sebuah tempat yang sangat tinggi. Tak hanya itu, Sidratul Muntaha juga dikatakan sangat berdekatan dengan surga. Hal ini dijelaskan dalam surat An-Najm ayat 12-18. Makin jelas bagaimana gambaran Sidratul Muntaha. Dan setelah mengetahui ini,
harusnya bisa membuat kita makin kagum dan takjub dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tak seorang pun bisa memasuki Sidratul Muntaha kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidratul Muntaha adalah sebuah tempat istimewa di mana tak seorang pun bisa memasukinya selain yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat Jibril yang notabene adalah pemimpin para malaikat serta penyampai wahyu tak bisa menempatkan dirinya di sana. Hal tersebut berkaca pada peristiwa Isra Mi'raj, di mana malaikat Jibril tak sanggup lagi mengantarkan Nabi setelah melewati langit ketujuh. Ya, pada akhirnya hanya Nabi Muhammad saja yang diizinkan Allah untuk berada di sana. Dan di dalamnya Allah memberikan sesuatu yang sangat penting. Hal-hal yang pernah terjadi di Sidratul Muntaha. Setidaknya ada dua hal besar yang pernah terjadi di tempat itu. Pertama, adalah momen ketika Nabi Muhammad melihat Allah secara langsung. Maka di sini Rasulullah melihat wujud Allah dalam bentuk cahaya. Hal ini sesuai dengan hadis yang pernah diriwayatkan oleh Abu Dzar ketika beliau bertanya mengenai wujud Tuhan. Tak hanya melihat Allah secara langsung, Sidratul Muntaha juga pernah jadi saksi sebuah peristiwa besar yang dampaknya kita rasakan hingga saat ini. Ya, ini adalah perintah sholat dari Allah kepada Nabi dan semua umatnya. Jika kita ingat, dalam peristiwa ini Rasulullah bolak-balik naik dan turun dari Sidratul Muntaha untuk bertanya kepada Nabi Musa perihal jumlah sholat. Inilah fakta-fakta yang mungkin kita belum tahu tentang Sidratul Muntaha. Dari deskripsi tersebut, kita bisa membayangkan jika tempat ini sungguhlah indah dan syakral karena malaikat Jibril tak bisa memasukinya. Meskipun begitu, nantinya kita pasti dapat melihatnya. Bukankah Sidratul Muntaha katanya dekat dengan surga? Semoga kita menjadi salah satu orang yang beruntung yang bisa melihat Sidratul Muntaha kelak di akhirat. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengertian Sidratul Muntaha di dalam Al-Qur'an dan hadis adalah sebuah ujung dari alam semesta, di mana tidak ada satupun manusia ataupun malaikat yang dapat masuk ke dalam Sidratul Muntaha. Namun berkat dari Allah Subhanahu wa taala dan izin dari Allah, akhirnya Nabi Muhammad adalah satu-satunya orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dan melihat langsung keadaan dari Sidratul Muntaha. Secara harfiah, Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon bidara yang menjadi sebuah batas dari ujung alam semesta, di mana di Sidratul Muntaha itu segala yang ada di bumi ujungnya akan berakhir di situ. Ada peristiwa bersejarah tentang Sidratul Muntaha, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat 5 waktu dan berbicara langsung kepada Allah tanpa pelantara atau penghalang apapun. Namun, ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut, bahwa Nabi Muhammad berbicara langsung dan menatap Allah secara langsung, dan yang kedua, Allah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa penutup ataupun hijab.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat 50 waktu yang awalnya, tapi kemudian menjadi 5 waktu saja. Tapi pahalanya setara dengan kita melakukan sholat sebanyak 50 waktu. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada umatnya di Mekah bahwa semalam Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad, yaitu menembus ke langit ketujuh. Sebagian dari mereka ada yang beriman, namun sebagian juga ada yang tidak menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di peristiwa tersebut, Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq atau artinya membenarkan, karena beliau salah satu orang yang menerima ataupun mempercayai bahwa Rasulullah SAW selesai melakukan perjalanan ke langit ketujuh untuk melakukan perintah sholat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.